Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda, dan kita semua. Hari Raya Natal semakin mendekat, dan karena itu kita bisa lihat dekorasi-dekorasi di gereja sudah mulai dipasang. Tentu saja dekorasi gereja pada masa Natal adalah salah satu hal yang penting juga. Bukan bermaksud menyepelekan persiapan batin, situasi batin kita masing-masing. Namun kita sadari dan akui bahwa dekorasi lahiriah memang seharusnya cukup membantu kita untuk merayakan makna Natal yang sesungguhnya. Di tengah berbagai persiapan kita untuk mendekorasi gereja, maka kali ini saya mengajak kita untuk melihat 8 hal yang perlu dihindari saat mendekorasi gereja pada masa Natal. Hal pertama ialah hindari menutup altar dengan dekorasi Natal. Salah satu hal yang keliru yang bisa kita jumpai terkait dekorasi Natal ialah bahwa para petugas justru menutup altar dengan berbagai dekorasi Natal. Misalnya, ada yang menutup altar lantaran memasang kandang Natal persis di depan altar. Atau ada juga yang menempatkan patung Yesus, bayi, Maria dan Yosef di depan altar sehingga altar tertutup. Ada juga yang memasang kain-kain hias, bahkan rumbai-rumbai Natal di depan altar dan altar tertutup. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, saya duga kita pernah melihat hal ini terjadi. Dengan segala rendah hati saya memberitahukan bahwa sebenarnya hal ini keliru. Dalam perayaan liturgi kita, altar adalah pusat, sehingga mesti selalu tampak dengan jelas. Oleh karena itu, sebenarnya altar, baik yang terbuat dari kayu maupun dari bahan permanen seperti batu maupun marmer, hendaknya tidak tertutup oleh apapun, termasuk juga oleh hiasan seperti kandang Natal maupun bunga-bunga. Karena altar adalah pusat ruang liturgi kita, yang juga adalah simbol dari Yesus sendiri yang menjadi meja persembahan kita. Karena itulah boleh dikatakan menutup altar dengan hiasan apapun sebenarnya berarti menutup Yesus secara simbolis. Altar adalah simbol yang dalam gereja kita bukan sekedar hiasan belaka. Sedangkan kandang Natal, bunga-bunga, bahkan patung bayi Yesus sendiri adalah bukan simbol setara dengan altar. Ia boleh dikatakan hanyalah sekedar hiasan belaka. Boleh dikatakan juga menutup altar dengan hiasan artinya adalah menutup Yesus. Seolah-olah hiasan itu, patung, bunga, lebih berharga ketimbang Yesus sendiri. Inilah hal yang sebenarnya. Karena itu lihatlah misalnya altar tempat paus merayakan misa, misalnya di Vatikan, selalu harus tampak jelas dan tidak tertutupi oleh hiasan apapun, oleh kandang Natal, oleh bunga-bunga, oleh kain-kain. Karena memang altar adalah simbol kehadiran Yesus. Hal kedua ialah jangan menutupi panti imam menjadi sebuah gua atau kandang Natal. Hal ini juga muncul di beberapa tempat, yaitu mengubah panti imam menjadi sebuah kandang atau gua Natal yang besar. Dengan demikian mau ditunjukkan altar seolah-olah berada di dalam sebuah kandang atau gua Natal. Dan sayangnya ketika hal ini terjadi, kita seolah-olah terkagum dan merasa barulah ini dekorasi Natal yang pas, yang tepat, yang menyentuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sekalipun memang hal itu menyentuh perasaan kita, namun kita mesti menyadari bahwa perayaan liturgi bukan sekedar rasa belaka, suka atau tidak suka belaka. Mesti ada norma-norma yang dijaga, karena ini terkait dengan pengajaran iman universal. Salah satu hal yang sangat rentan adalah bahwa perayaan liturgi dengan dekorasi membuat panti imam menjadi kandang Natal, ini bisa membuat bahwa perayaan liturgi seolah-olah merupakan
reka adegan dramatis kenangan 2000 tahun lalu saat Yesus dilahirkan di kandang Natal. Perayaan liturgis kita bukan suatu reka adegan, tapi memang kita sedang merayakannya saat ini dan kini dengan situasi kita yang aktual. Maka kalau dulu Yesus lahir di kandang Natal, maka kini kita merayakannya kelahirannya itu di atas altar, yaitu dalam Ekaristi. Dengan mengubah panti imam menjadi kandang Natal, kita juga membuat beberapa perangkat dalam panti imam tergeser. Misalnya posisi bangku imam, mimbar sabda, tabernakel. Padahal setiap perangkat itu dan posisinya punya maknanya tersendiri sesuai ajaran iman kita. Karena itu, sekalipun memang diorama kandang Natal sangat menyentuh rasa kita, namun bukan berarti panti imam bisa kita ubah menjadi kandang atau gua Natal. Hal ketiga ialah salah menempatkan kandang Natal. Kandang Natal seperti saya singgung dalam bagian sebelumnya memang kerap salah ditempatkan. Sebenarnya kandang Natal ditempatkan di bagian luar sekitar panti imam dan bukan di panti imam. Misalnya di samping panti imam. Bahkan sebenarnya juga kandang Natal ditempatkan di tempat lain yang agak jauh dari panti imam. Misalnya di salah satu ruangan khusus, bahkan juga di luar gereja. Lihatlah misalnya di Vatikan, kandang Natal ditempatkan justru di dekat pintu masuk Basilika. Dan satu lagi kandang Natal yang lebih besar ditempatkan di halaman Basilika Vatikan. Intinya ialah kandang Natal jangan sampai menghalangi fokus kita pada Yesus yang hadir di altar. Hal keempat ialah giat membeli aksesoris Natal tanpa benar-benar menggunakan yang sudah ada sebelumnya. Saya juga kerap menemukan bahwa hiasan Natal selalu dengan gampang dibeli yang baru, sedangkan hiasan dari tahun yang lalu tidak dipakai lagi karena berbagai alasan. Salah satunya adalah karena memang tidak dirawat dan disimpan dengan baik. Karena itu, sebelum membeli aksesoris Natal yang baru, kita memang perlu mencek dekorasi Natal yang ada dari tahun sebelumnya. Dan kita memperbaikinya jika memang masih bisa diperbaiki. Dan akhirnya kita harus benar-benar menyimpannya dengan baik jika nanti dekorasi Natal itu sudah tidak lagi dipakai. Agar di tahun yang akan datang, di Natal yang akan datang, kita bisa memakainya kembali. Karena ingatlah, Natal sesungguhnya adalah perayaan kesederhanaan. Dan tentulah bertolak belakang dengan kenyataan bahwa kita menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli dekorasi Natal yang kita tahu memang tidak murah. Hal kelima adalah menutup salib karena meyakini Yesus masih bayi bertentangan dengan Yesus yang disalib. Saya pernah juga menemukan bahwa salib di panti imam di salah satu gereja dibungkus selama perayaan Natal. Ketika saya tanya, maka dijawab ialah karena Yesus yang kita rayakan adalah bayi pada masa Natal. Tentu hal ini keliru. Sesungguhnya dalam setiap perayaan iman gereja kita, baik itu Advent, Natal, intinya adalah iman akan Yesus yang sengsara, wafat, dan bangkit. Karena itulah lihatlah dalam setiap perayaan Ekaristi mau masa apapun, masa Advent maupun Natal sekalipun, kita selalu menyatakan misteri iman dalam doa syukur agung yaitu perihal Kristus yang wafat, Kristus yang bangkit, Kristus yang akan datang kembali. Inilah inti iman kita. Dan justru dari inti iman inilah kita melihat berbagai misteri kehidupan Yesus yang lain. Misalnya kelahirannya. Jadi kelahiran Yesus mesti kita lihat dalam terang iman Yesus yang wafat dan bangkit. Karena itu kita tidak seharusnya menutup salib di masa Natal sekalipun. Hal keenam ialah tidak menjaga kesakralan ruang suci selama mendekorasi. Sering juga kita ketika mendekorasi gereja, kita akhirnya lupa bahwa gereja dan berbagai perangkat di dalamnya adalah hal-hal suci. Artinya ialah sudah dikhususkan hanya untuk Tuhan.
Kelupaan ini tampak misalnya kita sembarang bertindak dalam gereja saat mendekorasi. Misalnya saat mendekorasi kita sambil makan sesuatu di dalam gereja, mendekorasi sambil memutar musik non rohani, yaitu musik profan, atau bahkan juga berlari-lari dalam gereja. Bahkan juga ada yang mungkin karena tidak sadar bertindak tidak sopan atas altar yang paling suci. Misalnya menempatkan snack di atas altar. Dan juga saya pernah temukan lantaran ingin memasang hiasan di langit-langit panti imam, ia naik ke atas altar, menganggap bahwa altar seperti meja biasa. Menempatkan gorengan, snack, jarum, dan alat dekorasi lainnya di atas altar sebenarnya sama dengan menempatkan di badan Yesus hal-hal itu. Karena altar adalah simbol Yesus sendiri. Dan lebih jauh lagi, memijak altar, naik ke atas altar untuk kepentingan apapun sebenarnya sama dengan memijak Yesus yang disimbolkan lewat altar. Karena itu, tetaplah jaga kesakralan gereja selama mendekorasi. Tetaplah menghormati wilayah panti imam, apalagi jika di gereja itu ada tabernakel. Dan sebaiknya putarlah musik-musik yang lebih tepat dan hindari makan sesuatu di dalam gereja. Hal ketujuh ialah membuat hiasan Natal sekular yang jauh dari makna kekristenan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, saat ini ada banyak jenis hiasan Natal yang ditawarkan di pusat perbelanjaan. Kita penting menyadari bahwa tidak semua hiasan yang ditawarkan itu berkaitan dengan iman kita. Misalnya, hiasan Sinterklas, topi Sinterklas, atau Sinterklas dengan kereta rusanya. Ini tidak berkaitan dengan iman kita secara dekat. Maka sebenarnya hal ini tidak perlu muncul dalam dekorasi Natal kita, di dalam gereja tentunya. Juga sebenarnya tidaklah tepat memasang hiasan atau spanduk bertuliskan ucapan selamat Natal dan Tahun Baru di bagian panti imam. Hal-hal yang profan seperti itu bisa kita tempatkan di ruang lain, misalnya di bagian luar gereja. Lampu-lampu Natal pun harus kita sadari sebenarnya bukan persis berkaitan dengan iman kita. Karena memang di beberapa tempat ada kekeliruan yang menganggap bahwa Natal identik dengan lampu kelap-kelip, sehingga memasang panti imam dengan lampu kelap-kelip adalah suatu kewajiban di masa Natal. Hal ini keliru. Hiasan Natal yang lebih dianjurkan sebenarnya ialah patung bayi Yesus dan juga bunga-bunga yang secukupnya. Hal kedelapan ialah memakai hiasan-hiasan buatan. Hindari juga memakai hiasan-hiasan buatan yang tidak alamiah, misalnya bunga plastik maupun bunga yang disemprotkan pewarna menjadi misalnya bunga putih menjadi karena disemprotkan menjadi bunga berwarna biru. Gereja Katolik selalu memakai hal-hal yang alamiah, yang natural sebagai hiasan. Walau memang tentu akan dipertimbangkan kemudian bahwa di beberapa wilayah sulit mengupayakan hal-hal tersebut. Misalnya ada daerah yang tidak tumbuh bunga sama sekali. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, 8 hal yang mesti dihindari terkait hiasan selama masa Natal. Ingat, gereja kita memiliki prinsip tentang dekorasi yaitu indah bersahaja. Di dalamnya termuat suatu kesederhanaan namun penuh makna iman. Dan di atas itu semua adalah semestinya kita berkonsultasi dengan pastor paroki tentang dekorasi apapun yang akan kita gunakan. Karena pastor paroki adalah gembala pengajar iman kita di wilayah kita masing-masing. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene.